dulu. Nih yang mau apa? Dapat bansos. Rapat bansos. Sama siapa? Sama yang luar, sama tamu. Sama tamu. Ini siapa semuanya yang ada di sini? Siapa? Aku menggambar. Sebentar dulu, yang ada di sini siapa semuanya? Siapa yo? Siapa? Aduh, ini pejabat Pemprov. Kita belum jadi pejabat, nggak boleh. Nah, tuh. Bagaimana? Itu si bapak-bapak itu disuruh apa? Suruh rapat. Semuanya temannya. Rapat, ayo rapat. Rapat bahasa apa sekarang? Rapat bansos, ayo rapat bansos. Rapat bansos. Oke. Duduk di sini, ngambil kursi sendiri, nggak boleh ngambil kursi orang lain. Sini. Oke. Sini duduknya. Nggak boleh, jangan biasa ngambil kursi orang. Pinjam, duduk situ. Ayo rapat. Oke. Rapat, oke. Udah rapat katanya semuanya. Ayo. Ayo rapat. Oke, rapat semuanya. Udah rapat, sok. Duduk dulu. Aku menggambar. Oke, sok. Ini yang mimpin rapat. Iya. Ya, sok, ngomong, mulai. Ayo rapat. Aku menggambar. Boleh. Menggambar di laptop. Menggambar di laptop mau. Oke, sok. Ini yang mimpin rapat, ayo, ngomong. Rapat, ayo rapat. Bukain tab laptopnya. Oke. Nah, dinyalain. Sudah dinyalain. Tapnya sudah dipegang semuanya. Terus gimana Nah. ya? Kita mau menggambar buaya. Oke. Kasih tahu semuanya, kasih tahu. Semuanya mau menggambar buaya. Buaya. Yo, gambar buaya. Saya gambar. Mau? Gambar bebek. Ayo saya gambar. Gambar buaya. Oh, di sini. Di sini bisanya? Oh, di sini. Ya, udah jangan ganggu. Sekarang apalagi nih? Gambar buaya. Oke. Perintahkan dong pada semuanya kalau yang dipimpin. Menggambar buaya. Ngomong dong, ngomong. Oke? Oke, ayah bantuin. Bantuin apa? Bantuin gambar buaya. Kalau sudah jadi pemimpin jangan suka minta bantuan. Sendiri. Oke? Sendiri. Ya. Menggambar buaya. Oh iya, sok sendiri. Bantuin yang dibentuknya. Oke, kalau begitu sekarang kita geser ya. Dibentuk. Sekarang gambar buaya sendiri. Kita mau rapat serius. Iya. Oke, geser di sini. Oke. Semuanya ikut, ayo. Sudah di sini gambar buaya. Oke. Bawa. Sini. Geser, ayo geser. Oke. Semuanya geser. Oke, gambar buayanya di sini. Oke. Sudah. Duduk. Oke, gambar buaya sini. Oke. Sama siapa mau dibantuinnya? Ayah yang dibentuknya. Mau dibentukin sama ayah. Oke, gambar buaya. Iya. Haji Mumu gambar buaya mah. Gak bisa, Haji Mumu yang belut. Oh, Haji Mumu belut. Yang rapat. Gambar buaya. Iya. Kayak gini ya tuh. Nah, udah. Kayak gini. Oke. Udah. Sendiri. Oke ya. Ayo rapat dulu ya. Iya. Silahkan dilanjutkan gambar buaya bersama Haji Mumu. Iya. Oke, Haji Mumu. Haji Mumu rapat. Oke. Kasih anjing. Dia mau dikasih anjing, bukan kamu anjing, bukan. Apa Mana? Haji Mumu? Mana Udah buayanya? dong
gambar warnanya hijau sama Oh, warna hijau. Sok. Ih, Udah. pinter. Wih, Sekarang udah jam berapa? udah jam berapa sekarang? Sekarang udah jam berapa? Tuh, katanya. Jam 8. Jam 8. Besok kan mau ke SeaWorld. Ininya dibawa di rumah gambarnya, ya? Iya. Oke? Oke, ayo. Besok kan mau ke Ayo. SeaWorld, takut kesiangan. Kita Oke? pilih. Nah, besok kan Haji Mumu diajak jangan besok? Ajak. Ajak. Ya, Mo, tapnya bawa Mo, Ya. ya. Oke. Nanti di kamar ya gambarnya ya. Sini pangku ayah dulu. Oke. Aduh, dadah semuanya. Dadah. Ah. Dadah. Dapat ayo dapat. Ah. Kamu sendiri dapat. Ah. Jangan bantu sama ayah dapat sendiri. Orang apa sendiri. Ayo. Ya. Ya, ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hari ini bertemu lagi. Seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan kita dari mulai kemarin ke depan itu semuanya akan terekam dan kita ingin membuat tradisi transparansi pengelolaan bahwa kita berkumpul bukan untuk apapun tapi berpikir kepentingan masyarakat yang luas. Kisi-kisinya kan saya sudah menyampaikan kemarin apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Jabar. Satu, infrastruktur jalan, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Masih banyak daerah terisolir, terutama di daerah Cianjur Selatan, Garut Selatan, Sukabumi. Bahkan nanti dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik sampai ke Pangandaran harus terkoneksi dengan jaringan-jaringan jalan desa. Itu dikoneksikan itu sebenarnya bisa lebih mempercepat dan biayanya lebih murah dibanding dengan membangun jalan yang melingkar terlalu besar. Di daerah utara juga sama, infrastruktur sangat buruk, daerah-daerah pantai, sampah, terus kemudian layanan rumah sakit, kita masih terjadi penumpukan pasien di Hasan Sadikin, banyak lah ya kalau nggak sebutin. Nah, seluruh rangkaian itu kan kita perlu duit. Ngomong apapun ya ujungnya duit. Nah, duitnya itu kita ini kan dalam posisi berat. Pertama, 6 triliunnya sudah dibagi hasilkan ke kabupaten kota. Sebenarnya kan kita bisa ngambil dana 6 triliun itu untuk melakukan percepatan. Itu nggak mungkin. Artinya kabupaten kota ini sudah mendapat hak yang cukup besar porsinya untuk membangun infrastruktur. Karena ini tegasin ya, kabupaten kota ini sudah mendapat hak yang cukup besar untuk membangun infrastruktur. Nah, tinggal bagaimana ke depan agar alokasi yang besar 6 triliun yang sudah dibagi itu pasti yang paling besar dapat Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, itu pasti gede kan? Pasti. Nah, kemudian ya Kabupaten Bandung pasti gede kan gitu. Nah, ke depan bagaimana agar itu termanfaatkan? Ya mau tidak mau kan nanti saya akan turun lagi dengan tim ini. Turun bagaimana? Saya dan tim nanti akan bertemu dengan tim transisi kabupaten kota. Gitu kan? Kan harus sinkron, Pak. Gitu. Nah, harus sinkron tim transisi kabupaten kota di 27 kabupaten kota untuk membicarakan juga kebutuhan dasar di kabupaten kota apa, terpenuhinya dari mana, kita akan mengisi ruang kosongnya di mana. Gitu loh. Jadi ini bahwa Provinsi Jawa Barat ini adalah tanggung jawab kolektif. Jadi teman-teman yang ada di provinsi ini tidak lagi nanti hanya bersifat administratif, memberikan evaluasi ketika mengajukan anggaran, tetapi kita lebih pada aspek teknis, sama-sama jujur-jujuran melihat postur anggaran di setiap kabupaten masing-masing. Kan provinsinya suruh jujur nih, gitu kan, sampai celana dalamnya harus kelihatan. Kabupaten kotanya juga nanti sampai celana dalamnya harus kelihatan. Rapat kabupaten kota juga saya akan tayangin di YouTube, gitu kan? Kan semuanya pengen baik untuk semua. Nah, makanya provinsi memulai misalnya gubernur sudah deh, saya nggak usah minta mobil dinas, kan sudah ada tuh. Kabupaten Purwakarta udah mulai ngomong, kemudian Subang udah mulai ngomong, mungkin nanti banyak.
Dan untuk itu saya minta pada seluruh kabupaten kota, para pejabat bupati baru yang sudah berjanji pada masyarakat untuk menyayangi masyarakat, untuk ini, udah tahan dulu, jangan dulu beli mobil baru deh semuanya. Karena begini, kalau kabupaten kota mengajukan anggaran mobil baru, nanti tim kita akan cross check apakah mobil lamanya masih baik atau tidak. Kalau mobil lama bupati wali kota masih baik, anggaran untuk beli mobil baru, kalau munculnya itu nanti di perubahan anggaran, maka kita akan evaluasi, itu tidak akan kita ACC. Gitu loh. Kecuali sudah dianggarkan dan sudah dievaluasi oleh provinsi, nanti tinggal belanja. Ya mohon secara moral bupati wali kota yang barunya untuk sama-sama memiliki moral yang sama. Tapi kalau tetap beli, ya nanti kita umumin. Ya kan, para bupati wali kota yang menggunakan mobil baru dengan merek ini, cc-nya sekian adalah ini saya sebutin, gitu loh. Kan bareng, kalau mau bener ya bener KB, gitu loh. Nah, sehingga yang berikutnya adalah nanti regulasi diatur, bansos berapa batasannya, hibah berapa batasannya. Nah ini, dan sekarang kita akan memulai dari itu, dan kemudian kita tahulah di anggaran yang besar di provinsi itu satu anggaran belanja di dinas pendidikan, dan yang paling besarnya itu menurut saya bukan pembangunan gedungnya, tapi anggaran-anggaran untuk kegiatan-kegiatan software, ya kan, kelengkapan teknologi komunikasi di sekolah-sekolah. Saya tahu lah itu namanya layar digital nah ayah, tapi mejana rugrug lah, ada tahu saya. Gitu loh. Itu kan belanjanya gede tuh. Di rumah sakit juga banyak juga, ke rumah sakit bukan fokus yang menjadi kebutuhan rumah sakitnya, tetapi kadang-kadang yang tidak dibutuhkan di rumah sakit justru ada, dan itu jumlahnya besar, gitu loh. Nah itu terus hibah bansos nanti kita evaluasi. Setelah dievaluasi nanti semuanya, nanti kita lihat ada berapa sih uang yang bisa kita kumpulkan. Dari yang kita kumpulkan itu nanti berapa sih yang sangat urgent untuk kepentingan yang harus dibelanjakan sekarang, dan yang paling utama juga informasi yang terbaru ya, sudah mendekati kemungkinan pelantikan tanggal 7 Februari. Ya kan? Tinggal tunggu nanti, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi memahami bahwa jangan hanya berdebat di urusan keserentakan, bahwa pemilu serentak, pelantikannya harus serentak, bukan hanya berdebat pada sistematika itu, tetapi yang harus diperpikirkan adalah banyaknya orang menunggu anggaran ini akhirnya tertahan karena menunggu pemimpin baru. Kalau 1 bulan mundur lagi, maka anggarannya tertahan 1 bulan lagi. Banyak orang punya keraguan untuk melakukan tindakan, bukan hanya di anggaran loh, di izin lokasi, di berbagai hal. Dan ini akan berdampak pada aspek ekonomi, sedangkan kita diperlukan di bulan Februari Maret itu justru regulasi anggaran harus cepat berputar. Gitu ya. Mangga, mulai dari siapa? Siap. Nah yang paling menarik ini nih, ketua tim transisinya Deddy Mulyadi lagi. Jadi Deddy Mulyadi akan mendengarkan Deddy Mulyadi ngomong. Cuman beda nasib, dia mah punya istri, saya enggak. Ya udah Pak. Siap, terima kasih Pak Gubernur dan teman-teman sekalian, Pak Undang. Izin hari ini menyampaikan progres yang sudah kita lakukan Pak dalam beberapa hari terakhir setelah pertemuan di Pakuan. Yang pertama, kami dari tim memberikan satu apresiasi Pak. Kami diberikan kesempatan untuk mempelajari, mendalami visi misi yang sudah sangat luar biasa dirumuskan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat melalui 9 langkah tadi Pak. Dan kami coba untuk mendalami 9 langkah, diintegrasikan dengan dialog Bapak dengan Bupati Wali Kota terpilih, termasuk beberapa pengembangan program yang memang berjalan seiring dengan waktu yang sudah dilalui. Nah, kemudian dari hal tersebut kami coba padankan dengan APBD 2025 yang murni kemarin Pak. Termasuk kami juga senantiasa konsultasi dengan Pak PJ Gubernur, Pak Sekda, Provinsi, sampai terakhir hari 2 hari yang lalu ya, Rapim Pak Gubernur pun menyampaikan bagaimana bahwa komitmen
Pak PJ Gubernur untuk bisa mendorong 9 langkah ini menjadi satu strategi pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat se-Jawa Barat. Ada beberapa poin yang setelah kami coba dalami, Pak Gubernur izin. Yang pertama adalah kami melihat bahwa memang 9 langkah ini adalah 9 langkah yang luar biasa untuk jika kami diberikan kesempatan untuk memastikan 9 langkah ini bisa dilakukan dengan optimal, insya Allah kita akan optimalkan Pak, dengan segala kemampuan kita. Itu jangan muji-muji di depan saya nih pura-pura. Ini serius nggak? Serius, Pak. Bahwa itu benar. Itu karena 2 hari Pak mendalami ini kita terus. Dan itu dibikin bukan oleh pakar Pak. Itu oleh saya sambil gogoleran itu Pak. Tanya Pak Undang. Itu oleh saya sambil gogoleran Pak. Jadi saya mah efisien Pak. Jadi nggak usah bayar orang, sendiri aja. Nah ini Pak yang ingin kemudian kami tindak lanjuti Pak. Kami coba untuk bisa mendorong informasi lebih lanjut Pak. Sebutin Pak yang 9 langkah itu apa aja. Saya juga udah pohon nulisnya. Nah, 1. Jadi yang pertama sesuai dengan yang di 9 langkah mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari 9 langkah yang sudah dituangkan dalam visi misi Pak Gubernur, ini kami melihat bahwa semua sektor sudah dipenuhi Pak, berangkat dari visi Jabar Istimewa, kemudian dituangkan ke dalam 4 misi, diantaranya mewujudkan sumber daya manusia berkarakter, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploratif. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan disparitas pembangunan utara selatan, miskin dan kaya, serta perkotaan pedesaan. Dan yang keempat adalah mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan dan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Nah, dari visi misi tersebut ada 9 langkah bagaimana mewujudkan Jabar Istimewa. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah masyarakat miskin, mewujudkan Jabar Caang 100%, elektrifikasi listrik masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi cuci kakus di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai. Kemudian sehingga terwujud Jabar Open Defecation Free atau bebas buang air besar sembarangan. Nah, sekarang saya tanya. Ini pertama dari itu dulu. Oke. Ada berapa orang Jabar yang masih di mana aja? Data sementara yang kita secara formal belum ada. Formal ya. Belum. Pertama, ada berapa ratus ribu orang Jabar yang tidak punya listrik? Data terakhir sekitar 146.000. 146.000 warga Jabar tidak punya listrik. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Nanti buatin. Kan itu yang akan jadi prioritas. Yang kedua, ada berapa jalan desa yang rusak? Ada berapa jalan kabupaten yang rusak? Gitu. Nanti solusinya dengan kabupaten kota, per kabupaten kota datanya sudah ada. Itu yang akan jadi intervensi kita kabupaten kota. Nah, kan itu selesai. Itu sekian harus ada angkanya kan gitu loh. Nah, yang ketiga adalah ada berapa jumlah rumah rakyat miskin di Jawa Barat yang tidak layak? Berapa angkanya? Kemudian yang berikutnya adalah ada berapa rakyat Jabar yang tidak punya MCK? Anu dolwah, dolbon, helikopter. Ya, itu ada berapa, gitu kan? Nah, itu ada berapa? Terus kemudian ada berapa jumlah SD di Jawa Barat? Berapa daya serap terhadap sekolah siswa kelas SD per wilayah? Berapa daya serap SMP dari SD ke SMP? Berapa daya serap dari SMA ke SMP? Selesai, kan gitu loh. Terus percepatan, bisa bicara SMK, ada perkembangan rebana, ada investasi di Subang, ada mobil listrik Vietnam, ada mobil listrik Cina, ada mobil Cina, akan menyerap sekian puluh ribu tenaga kerja dalam waktu berapa tahun. Untuk itu solusi apa yang akan kita buat untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dalam waktu cepat? Apakah kursus atau apa kita dorong untuk masyarakat Subang agar bisa kerja, Majalengka akan bisa kerja. Itu siapin.
dalam bentuk perangkat anggaran yang tepat. Jadi tidak duduk dada. Nah nanti misalnya tidak cukup ini, bentuknya nanti dibikin pelatihan-pelatihan, ya sudah nanti kantor desa, kantor kecamatan, kantor apa digunakan untuk pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dorong itu biar cepat, biar nanti nggak ribut lagi, gitu. Nah itu ini yang harus didorong terhadap yang tadi itu harus jadi angka. Nanti kita masuk ke perubahan anggaran tuh sudah ada angka. Nah nanti dibikin pergub. Pergubnya bagaimana? Orang yang dapat bantuan MCK harus masuk KB. Orang yang dapat bantuan listrik harus masuk KB. Bantuan rumah rakyat miskin masuk KB. Di situ dibikin di pergub. Nah setiap orang mendapat surat pernyataan. Berikutnya lagi, berapa jumlah orang anak stunting di Jawa Barat? Dari situ sok terusin. Jadi data-datanya kami sudah coba untuk siapkan Pak, ya. Dengan bentuk yang spasial maupun yang tabel. Mudah-mudahan nanti pada saat kita mendalami itu Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, analisis kita tepat dan terukur. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Biasanya Dedi masuk palinter. Ngomong pakai Mulyadina Sarua. Ya, terus akte kelahiran. Terus apa lagi? Ya, terus yang langkah-langkah berikutnya kami pun sudah coba dalami Pak, izin. Dan yang 9 itu apa lagi tuh? Yang kedua, langkah kedua adalah pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pengairan areal pertanian tada hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya. Ya, jadi gini, nanti kurikulum di sekolah itu diintegrasikan. Misalnya kita ini kehilangan apa? Kehilangan generasi pertanian, kehilangan generasi perikanan, kehilangan generasi kelautan. Nanti sekolah-sekolah itu berbasis itu. Jadi anak sekolah sekolahnya nanti di sawah, di laut, di daerah industri, di daerah pinggiran hutan, semua dibasiskan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tepat. Sehingga nanti orang tidak malu untuk pergi ke sawah. Tentunya ada perubahan-perubahan pola pendekatan tidak kayak dulu lagi. Nah, kemudian bagaimana? Pertama berarti kan nanti mana yang kewenangan BBWS, mana yang kewenangan provinsi, mana kewenangan PUPR. PUPR ada berapa jumlah embung, ada berapa jumlah embung yang berfungsi, ada berapa jumlah embung yang tidak berfungsi, bendungan ini mengalirnya kemana, yang kebagiannya siapa, problemnya apa, irigasi di mana saja. Nah, kan kita suka susah ngentri. Boleh nggak kalau anggarannya begini? Kan ada anggaran aspirasi yang diusulkan anggota dewan. Ada para kepala desa nanti yang pasti kirim. Boleh nggak begini? Ada anggaran sekian ratus miliar, judulnya misalnya penataan atau perbaikan atau pembangunan irigasi se-provinsi Jawa Barat yang kecil-kecil. Itu kan biasanya problemnya yang kecil-kecil, 200 kan gitu loh. Tetapi tidak kayak dulu PLG, tapi semua terkelola dengan baik oleh Pemprov gitu loh. Terus kemudian jalan misalnya, menuju daerah terisolir, jalan menuju sekolah, jalan menuju areal produksi pertanian, jalan menuju areal produksi perikanan. Jadi bahwa itu penegasan bahwa pembangunan infrastruktur ini bukan murni untuk jalan. Pada akhirnya efek ekonominya untuk multiplier efek ekonomi, sehingga itu terkoneksi dengan program peternakan, perikanan, sehingga program peternakan, orang dinas peternakan, perikanan, pertanian nanti memberikan list daerah mana yang penghasil gabah tinggi yang menunjang produksi, daerah mana penghasil ikan, penghasil domba, penghasil sapi, terus tulis itu. Nah itu juga untuk mengakomodir aspirasi yang anggota DPR di dapil, para kepala desa yang usul, dibanding kemudian yang selama ini itu dibikin juksung 200-an, jadi 400 paket, tidak terkoneksi dan dibikin jauh-jauh, ya di dia. Nah itu landasan hukumnya
landasan administratifnya boleh enggak nanti.